Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ngetes graphic equalizer 31 bandwidth merek Phonik seri GEQ 3100. Jadi ini seri lama. Kalau teman-teman cek di websitenya phonik.com itu yang seri ini udah nggak ada. Tapi ini udah cukup kalau digunakan untuk merapikan grafik respon frekuensi dari speaker yang sering saya gunakan untuk floor monitor ataupun FOH di ruangan-ruangan yang kecil sampai ruangan yang sedang ya. Nah, di sini ini ada tombol bypass, low cut. Low cutnya ini nggak ada keterangan mulai di low cut dari berapa hertz sampai berapa hertz. Tapi yang ini ada range. Range itu ada, ini kan 12. Ada 12. Ini minus 12, ini plus 12. Kalau ini ditekan nanti jadi minus 6 sama plus 6. Nah, tapi apakah semua fitur yang ada di sini itu akurat dan apakah grafik frekuensinya ini akurat atau enggak? Kita coba lihat responnya di Smart Life. Nah, ini saya udah setting Smart Life-nya. Sinyal juga sudah masuk. Terus antara measurement sama reference juga sudah balance. Ini garis respon frekuensinya ada di 0. Kita coba dulu tekan yang low cut. Low cut ini kita tekan. Nah, ini dia mulai turun. Responnya mulai turun. Kita lihat ini turun mulai, kalau dari sini 40. Kalau kita lihat di sini ini 50. Dia udah mulai turun. Nah, biasanya di equalizer kalau seperti ini itu 40 Hz ke bawah low cut-nya. Karena di titik turunnya ini ada pengurangan 3 dB. Nah, kalau di DLMS itu ada slope-slope-nya namanya. Cuman saya lupa ini slope-nya berapa dB per oktav. Tapi kalau kita lihat di grafik ini mulai frekuensi 50 dan dia udah mulai turun. Di frekuensi 40 ini dia juga udah menurun ke bawah. Nah, ini tadi soal low cut. Nah, sekarang kita coba di frekuensi 1000 Hz. 1000 Hz itu berarti kalau di sini itu yang 1K. 1K dengan range yang masih standarnya yaitu range 12. Range 12 di 1K ini saya boosting mentok ke atas. Ini kan ada garisnya nih. Garisnya ini mulai dari 0 ke atas. Itu 0 ini garis pertama, terus ada lagi garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, berarti setiap kenaikan satu garis itu mestinya plus 4 dB. Karena kalau mentok itu 12. Nah, kalau mentok adalah plus 12, kita coba cek dulu apakah benar plus 12. Nah, kalau kita lihat di sini, ini puncaknya itu sama kayak equalizer Behringer yang kemarin, itu nggak bisa benar-benar murni akurat di 1000 Hz atau 1 kHz, tapi dia bergeser di
10 Hz ke kanan ya, tapi masih kita bisa bilang akurat lah ya. Tapi ini enggak akurat 12 dB, tapi 9 dB. 9 dB nya pas, 9 dB ya lebih 0,4. Nah tadi kan ini mentok ke atas, sekarang saya coba mentok ke bawah. Nah mentok ke bawah ini sampai berapa ini? Kalau ini mentok ke bawah nah ini hampir minus 12, dan ini jauh lebih baik dari equalizer Behringer yang kemarin saya punya di video sebelumnya. Tapi teman-teman harus ingat, itu equalizer Behringer udah 12 tahun. Nggak tahu lagi kalau misalnya equalizer Behringer sama-sama baru kayak equalizer Ponic yang saya review di video kali ini. Nah kalau cutnya itu oke nih, hampir minus 12, tapi untuk boost mentok ke atasnya dia nggak sampai di frekuensi, nggak sampai di 12 dB, cuman berapa tadi, 9 kalau nggak salah. Nah coba lagi di frekuensi 4 kilo. Frekuensi 4 kilo, di frekuensi 4 kilo ini saya coba naikkan satu garis, bener nggak 4 dB kenaikannya. Nah kita lihat. Nah ini juga lumayan akurat ya teman-teman. Di frekuensi sekitar 4 kilo ini hampir 3,5 dB. Sedangkan kalau kita lihat yang ada di sini, kan mulai dari garisnya 0 ini sampai ke atas itu kan ada totalnya 4. Nah kalau ini saya naikkan satu garis, mestinya kan plus 4 dB. Nah ternyata di sini ini hampir ada kenaikan 4 dB. Tapi di sini kalau kita lihat di Smart Life itu cuman ya 3,5 nih. 3,5 selisih 0,5 dB. Coba saya naikkan lagi satu garis yang mestinya 8 dB, jadi berapa ini? Nah ini udah bergeser. Ini nggak sampai 8, tapi cuma 6,21. Kalau ini mentok itu nggak sampai 12, sama kayak yang frekuensi 1 kHz tadi. Ini hanya sekitar 9, berapa ya, 9,4. Entah, kita zoom aja ya. Nah ini dia 8,9 ya, 9 dB lah ya, di frekuensi sekitar ini. Nah biasanya kalau saya pakai speaker floor monitor itu low cut-nya saya tekan kayak gini ya. Ini kan tadi di low cut, cuma low cut. Tapi di equalizer itu biasanya frekuensi 20, frekuensi 25 itu saya tutup. Nah karena floor monitor itu biasanya memang nggak sampai merespon di frekuensi sub 20, 25, 31 itu nggak sampai. Nah terus juga kadang-kadang dapat bocoran dari subwoofer yang ada di kanan kiri panggung, sehingga untuk floor monitor itu biasanya itu saya kurangi frekuensinya. Nah biasanya saya main segini. Kalau mau lihat lebih dekat, nah
Jadi ini tutup mentok, ini dikurangi sekitar minus 6 dB. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita coba, tadi kan range yang ke atas 12, ke bawah 12. Sekarang ini saya tekan. Jadi ini range-nya ke atas 6 plus 6, ke bawahnya minus 6. Kita coba lagi di frekuensi 1 kHz. 1 kHz mentok ke atas. 1 kHz mentok ke atas ini ternyata dia nggak sampai plus 6, tapi berapa ini? 4,8. Tapi kalau kita cut mentok ke bawah itu dia minus 5,58 dB. Ya, ini kalau menurut saya bisa dibilang akurat dengan harga sekitar 1 juta sampai 1.300.000. Equalizer ini udah cukup layak untuk dibeli. Jadi teman-teman kalau mau beli equalizer, belilah equalizer yang sampean sudah pernah melihat reviewnya yang semacam ini untuk mengetahui apakah equalizer ini akurat atau enggak. Kalau misalnya ada yang salah dari video ini, tolong beri saran, rekomendasi di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman merasa bermanfaat, ya saya harap teman-teman bisa nyebarin ke penghobi audio yang lainnya. Sekian di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.